بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, pernah terjadi sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Mubarak atau yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak. Saat menunaikan ibadah haji, beliau mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja mimpi ini benar karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, beliau diberi kabar bahwa semua jemaah dari suatu daerah yang menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut tidak ada yang meraih pahala mabrur. Hanya saja mereka tertolong menjadi mabrur karena amal seorang tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafah. Dan Rasulullah pun menitipkan salam padanya. Beliau memimpikan hal yang sama ini beberapa kali. Ya Ibnul Mubarak, sampaikanlah salamku padanya. Begitu pesan Rasulullah dalam mimpinya. Ibnul Mubarak pun merasa teramanahi. Beliau mesti menyampaikan salam tersebut. Sambil berpikir, amalan apa yang dilakukan tukang sol tersebut sehingga Rasulullah mengirimkan salam padanya. Setibanya di Damaskus, beliau mencari tukang sol tersebut. Beliau berjalan memutari pasar sambil menanyakan tukang sol yang bernama Sa'id bin Muhafah. Setelah berhasil menemukannya, beliau pun menyampaikan salam dari Rasulullah. Begitu juga dengan pesan bahwa tak ada jamaah yang mencapai peringkat mabrur jika tidak ditolong oleh kebaikan si tukang sol. Bagaimana bisa saya mendapatkan anugerah semulia ini, Syekh, sementara saya tidak berangkat haji, tepatnya tidak pernah berhaji, kata tukang sol bingung. Ibnul Mubarak justru merasa takjub. Si tukang sol melanjutkan, barangkali Anda salah alamat, Syekh. Mungkin bukan saya orang yang Anda maksud. Tidak, saya tidak salah. Saya yakin Andalah tukang sol yang dimaksud oleh baginda Nabi. Wahai tukang sol, ceritakanlah amal apa yang membuatmu mendapatkan anugerah sebegitu rupa. Si tukang sol pun tertegun, bahagia sekaligus tidak percaya. Entahlah, Syekh, saya pun tidak tahu, jawabnya. Coba diingat-ingat, hal besar apa yang telah kau lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, kata Ibnul Mubarak. Syekh, mungkinkah karena satu hal ini? Tanyanya sang tukang sol dengan sumringah. Ceritakanlah, minta Ibnul Mubarak dengan antusias. Syekh, saya memang begitu ingin menunaikan haji meski hanya bekerja sebagai tukang sol di pasar. Untuk itu saya menabung berpuluh-puluh tahun
hingga tabungan saya cukup untuk berangkat. Namun pada waktu keberangkatan sudah dekat, istri saya yang sedang hamil mencium bau masakan yang begitu lezat. Ia sangat menginginkannya, sehingga saya pun mencari sumber aroma sedap itu. Sampailah kemudian saya di rumah seorang janda miskin dengan 6 anak. Saya pun terkejut ketika mengetahui bahwa mereka memasak bangkai keledai. Ia pun kemudian melanjutkan, saya melihat anak-anaknya menangis kelaparan. Tak ada yang bisa mereka masak, tak ada yang bisa mereka makan, hingga sang ibu memasakkan bangkai. Saya merasa kasihan. Uang yang awalnya akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji, saya berikan kepada mereka. Mungkinkah karena hal ini, Syekh? Tanyanya sambil berkaca-kaca penuh haru. Tentu, inilah amal hebat yang tidak dikerjakan banyak orang, jawab Ibnu Mubarak. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah ibrah dari kisah yang tadi saya ceritakan yang bisa kita renungkan, bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih menghargai ibadah sosial. Memang menunaikan ibadah haji termasuk kewajiban jika kita mampu melaksanakannya. Namun satu kenyataan yang menggelitik, orang yang berangkat haji tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan gelar mabrur. Sementara di sisi lain, ada yang tidak berangkat haji namun mendapatkan peringkat mabrur dari Rasulullah. Sungguh luar biasa. Banyak di antara kita yang masih terjebak pada kepentingan pribadi semata, termasuk dalam hal ibadah. Padahal ibadah dalam Islam memiliki dua sisi yang harus seimbang, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yakni ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, dan sebagainya. Pahala dan kebaikannya hanya untuk si pelaksana. Ini juga yang kemudian disebut sebagai ibadah individual. Lain halnya dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak berhubungan langsung dengan Allah, ibadah yang dilakukan demi kemaslahatan bersama, seperti halnya tukang sol tadi. Maka dari itu, terminologi soleh pun terbagi dua. Ada soleh sosial, ada juga soleh individual. Seperti halnya soleh individual, soleh sosial pun begitu penting. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan beriringan, tak bisa dipisahkan satu sama lain. Perintah ini ada dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, aqimus sholah wa atuz zakat. Setiap kali Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat, di saat yang sama Dia selalu melanjutkan dengan perintah menunaikan zakat, sehingga salah satunya tidak bisa ditinggalkan. Maka jika ada sebagian orang yang menerima ajaran sholat tapi menolak perintah zakat, sudah dipastikan ia telah terjun ke dalam lubang kekafiran karena menolak syariat Allah. Pantaslah golongan manusia seperti itu diperangi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menegakkan sholat adalah perintah untuk soleh secara individual, sedangkan membayar zakat adalah soleh secara sosial. Keduanya sangat penting. Kita tidak bisa jika hanya memperhatikan ibadah individual semata, misalnya menunaikan haji berkali-kali, padahal di samping rumah ada musola yang butuh direnovasi. Masih banyak pesantren yang masih belum tersentuh dana dan bantuan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Maka kita tidak patut berbangga diri dengan gelar haji yang berulang kali. Apalagi bila melihat fenomena yang terjadi di negara kita.
Kuota haji yang tak dibatasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Siapa saja yang mampu membayar lebih tentu akan bergeser lebih cepat menuju keberangkatan. Sedangkan mereka yang bersusah payah bahkan sampai puluhan tahun menabung semakin tergeser jauh tak kunjung diberangkatkan. Ironis, orang yang ingin beribadah saja masih dipermainkan. Kisah tukang sol tadi memberikan pelajaran berharga bahwa untuk mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya bukan hanya melalui ibadah individual, melainkan juga ibadah sosial. Ketika sudah menggugurkan kewajiban haji, maka pikirkanlah nasib orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Alangkah baiknya kita berinvestasi kebajikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dengan demikian, kita tidak termasuk hamba yang beribadah secara egois. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.